Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bintaro yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita tunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita dan rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah terus mampukan kita istiqomah untuk salat berjamaah 5 waktu di masjid. Bapak Ibu, mari kita perpanjang niat di waktu dan tempat yang mulia dengan mengikuti kajian. Hari ini akan dibawakan oleh guru mulia kita Ustadz Maulana Faisal MA dalam lanjutan kitab Kabair karya Imam Zahabi. Hari ini akan diangkat 3 tema. Yang pertama, terakhir yang dibahas adalah pasal 50 tentang bertindak melampaui batas. Kemudian pasal 51 itu bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah, budak, istri dan binatang. Dan terakhir pasal 52 yaitu menyakiti tetangga. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari Bapak Ibu kita ikuti kajian tersebut sampai nanti tiba waktu Isya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang terakhir. Kayaknya kita ambil 3 pasal. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Sebenarnya temanya masih nomor 49 ya, karena kemarin terakhir 48 tentang foto, yang ada ibu-ibu juga bertanya foto lukisan sempurna ya ataupun pernik-pernik
yang bulan kemarin kita ceritain, Anda beli di Thailand tentang gajah-gajahan sempurna, itu tidak boleh ada di rumah kita. Karena malaikat rahmat nggak bakal masuk. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Sampai sedetil itu kita diajarkan. Boleh sih foto, tapi maksudnya boleh lukisan, tapi tidak sempurna. Kata Rasul, idza yuqta'ur ra's, kalau kepalanya dihilangin, badannya dihilangin, maka itu bukan yang dimaksud dengan hadis diharamkannya ada foto sempurna ataupun patung sempurna. Jadi kalau cuma setengah tidak apa-apa. Ataupun sudah kita sebutkan juga itu kemarin tentang definisi dan contoh-contohnya. Baik, kita masuk yang ke-49. Nah, ini belum nih, niyahah. Ya. Nomor 49 adalah meratapi ketika kena musibah. Imam Dhahabi membuat bab ini terutamanya untuk para ibu-ibu. Karena yang mudah untuk terenyuh, makanya ketika wanita mengiringi jenazah, itu ada banyak caranya itu. Apalagi yang meninggal ayah tersayangnya, tulang punggungnya, khawatir si wanita itu histeris di kuburan, itu jadi niyaha. Belum lagi nanti, ini kan sangat merebak banget di negeri kita ini. Jadi keluarga yang wanita, anak, istrinya ada di depan lubang liang kuburnya itu. Udah mana anaknya cantik-cantik begitu. Ada yang nggak pakai kerudung, ada yang nggak pakai jilbab, kemudian mata memandang, jadi kurang khusyuk. Makanya bagusnya itu ketika keluarga wanita menyertai jenazah nanti dulu, di belakang dulu saja. Biar para lelaki dulu di situ untuk apa? Untuk mereka mendoakan, ya. Nanti udah selesai baru deh tuh anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya yang perempuan silakan mendoakan di situ. Baik. Ya, hadirin, di sini Imam Dhahabi membawakan al-kabiratu tasi'ah wal arba'un, dosa besar yang ke-49. Al-latam, yaitu menampar-nampar pipi. Ya, wan niyaha, dan menyebut-nyebut si apa ini, baik yang kena musibah atau dirinya sendiri begitu. Dan wasyaqqu thawbi, merobek-robek baju. Saya nggak mau bapak mati, nggak mau, itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar menitikan air mata tidak apa-apa. Rasulullah ketika sahabat mulianya meninggal, Sa'ad bin Mu'az, beliau menitikan air mata. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Masya Allah, termasuk sahabat senior. Kenapa? Beliau meninggal, aras terbuka Bapak Ibu. Hadis Sahih Bukhari, Rasul menitikan air mata. Tapi kenapa ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali meninggal, Rasul nggak menitikkan air mata? Ya Rasulnya udah meninggal duluan gitu. Rasul sudah wafat, makanya tidak mengekspresi, nggak ada lah ekspresinya. Jadi sahabat-sahabat yang meninggal dulu sebelum Nabi Muhammad, diantaranya yang beliau kasihi, yang sangat beliau hormati, cintai, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Itu amalannya seperti apa ya? Sampai bukan pintu langit loh, aras bergetar. Hadis Sahih Bukhari itu. Ya. Nah hadirin, jadi dilarang tuh robek-robek baju. Nanti hadisnya rata-rata untuk wanita, domirnya itu untuk ibu-ibu, untuk imro'atun. Wahal qurra's, serta mencukur rambut. Ya, wa natfuhu, dan mencabutnya, menghabisinya. Wa du'a bil wail, serta doa dengan kecelakaan. Ya. Sumpah serapah, wa subur andal musibah, serta sumpah serapah ketika terkena musibah. Nah, ini saya ingat nih kejadiannya, contoh niyah, ada juga ternyata laki-laki, memang nanti hadisnya kita akan tampilkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, rata-rata perempuan. Tapi juga laki-laki ada, saya ngalamin. Haram juga itu. Bapak Ibu, ketika tsunami Aceh, gempa di Aceh, kami lagi di sana itu. Kita sedang berdakwah sebulanan itu. Di hutan-hutan Takengon, tahun berapa itu ya?
2004. Nah, setelah kejadian kita ke Banda Aceh kan mayat gelimpangan, evakuasi dan macam-macam. Pas sholat Jumat itu setelah kejadian hari Ahad apa Sabtu ya? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kita sholat Jumat di situ. Tiba-tiba khotibnya dia meniyahah, meratapi. Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah ini kepada kami? Itu nggak boleh. Syukurnya ada ulama-ulama, ada tengku-tengku di situ yang mengerti, diturunin, diganti khutbahnya 5 menit kelar gitu. Hadirin, khutbah Jumat bisa 5 menit, bisa. Mau dipraktekin? 2 menit deh, 2 menit bisa itu. Bisa khutbah Jumat 2 menit, 3 menit. Kalau emergensi kayak gitu, tapi kalau normal di MRBJ ngapain 5 menit? Dapat apa jamaah? Maksudnya Tuhan sudah kadung kayak begitu, diturunkan sejenak, naik satu orang. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qul huwallahu ahadun lahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu khutbah pertama. Khutbah kedua tinggal diulang lagi, duduk, ulang lagi, selesai. Salat. Itu kejadian waktu dulu. Kita ingat banget, dia sumpah serapah, bukan sumpah serapah ya, tapi ya Allah, bukankah kami orang taat, orang ini, ya Allah, kenapa engkau berikan musibah kayak begini? Ya, protes itu. Tapi sambil teriak-teriak di khutbahnya itu. Baik, hadirin, ini kita bawakan, sudah saya tampilkan dari kitab aslinya, sebagaimana kebiasaan kita, itu ya. Dalam Sahih Bukhari, Imam Dhahabi membawakan pada 1232, yang mana Nabi SAW bersabda, Laisa minna, bukanlah dari golongan kami. Atau kita besarkan dulu. Laisa minna, bukanlah dari golongan kami, man latamal khudud, yang orang kena musibah itu dia tampar-tampar pipinya itu. Wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong bajunya. Pernah lihat itu? Iya, enggak mau. Guling-gulingan. Ya. Ataupun sebagian ada yang jambak-jambak rambut. Saya kesal, gitu. Nggak boleh itu. Ya, wada'a bida'wal jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah, meratapi tadi. Kenapa engkau ambil ya Allah? Bukankah dia tulang punggung kami? Hidupkan lagi ya Allah. Gitu. Ya, makanya hadirin Bapak Ibu sekali, di antara yang terpenting amal kita, iman kita mau diterima oleh Allah, percaya kepada takdir. Ya, ini suatu jiwa yang besar, hati yang besar, percaya kepada takdir. Ustadz, kenapa sih umat Islam tidak bersatu? Ada yang maulidan, ada yang menyalahkan maulidan. Pak, Ibu, itu takdir Allah, sunnatullah. Allah ingin menampakkan, memilih, memfilter siapa umat Islam yang hatinya paling bersih, yang enggak cuma menyalah-nyalahkan saja. Emang orang cukup dengan ilmu, Pak? Ilmu tidak cukup, ya. Kecuali rohaninya betul-betul seimbang dengan ilmunya. Jadi betul-betul tuh ilmunya terkontrol dengan emosionalnya itu. Merasa paling nggak bisa. Ya begitulah, seperti filosofisnya apa? Bukan kangkung. Kangkung juga ya, Pak. Tapi nggak adalah filosofis kangkung. Padi makin berisi, Allahu Akbar. Imam Malik hadirin disodorkan 40 masalah. 37 beliau jawab, la adri, la adri, la adri, la adri, enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Imam Malik. Saking berhati-hatinya itu. Baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya hadis pertama yang dibawakan sama Imam Dhahabi rahimahullah. Dan lihat yang kedua ini, memang Rasul berikan khitabnya kepada ibu-ibu tuh, ya, kepada wanita maksudnya, karena hati mereka yang mudah sekali untuk terenyuh itu. Padahal kalau kita coba, kalau ada musibah tuh, kita langsung fikir dan yakin kita, Allah udah, itu tenang hati, sekalipun bebannya berat yang kita tahan.
Sambil kita ingat-ingat setiap di sebalik musibah pasti ada dalil Quran hadisnya untuk ganjaran-ganjaran. Coba aja, jangankan anak istrinya. Orang lain aja yang menyolatkan jenazah, yang nggak ada kaitan darah, dapat pahala berapa? Halo? Satu gunung apa? Gunung Uhud, satu kirot. Kata Nabi, siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu gunung Uhud. Itu orang Islam yang tidak ada hubungan darah dengan si mayit dapat pahala, apalagi keluarganya. Ya, baik. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, di sini beliau membawakan daripada sabda Nabi SAW, kata Nabi, ya. Maksudnya kata para sahabat, inna Rasulullah SAW bari'a, sesungguhnya Rasul berlepas diri minas saliqah, dari wanita yang mengangkat suaranya ketika kena musibah, teriak-teriak, enggak terima, wal haliqah, yang mencukur, yang botakin kepalanya itu, wasyaqah, serta yang robek-robek kantong baju atau bajunya itu. Ya, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini semuanya dilarang dalam agama. Makanya hadirin, termasuk keimanan seorang yang terbaik ketika dalam musibah, dia selalu bilang apa? Selain itu, kalau innalillah mah landai aja, emang itu seperti itu. Tapi yang lebih tinggi? Apa? Dari tadi Ustadz nanya terus. Ini kan udah pada ngaji nih, biar alhamdulillahi ala kulli hal. Wah, ini hebat nih. Ini semua daripada perkataan para wali itu begitu. Kalau ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan apapun. Itulah sifat daripada para sahabat. Ya. Yang mereka adalah orang-orang menjadi panutan sampai nanti hari kiamat. Seumpamanya satu orang sahabat atau dua orang aja hidup sekarang ini, ya kayaknya masalah-masalah agama kelar tuh. Iya, saya ngeliat Nabi langsung, ini begini. Makanya dalam masalah perbedaan pendapat itu tidak boleh seseorang menyalahkan, apalagi sampai selalu ucapannya masukkan neraka. Itu apa nggak baca kitab para ulama? Saya khawatir nanti terkena dosa besar yang selanjutnya, al-baghyu, melampaui batas. Ya, dalam perilakunya itu. Baik, sebelum kita masuk selanjutnya, ini Imam Dhahabi masih menuturkan daripada hadis selanjutnya. Ya, ini tidak bertepatan. Sudah banyak guru-guru kita membahas masalah nasab, ya. Tapi Imam Dhahabi kebetulan aja nih, beliau membawakan hadis Rasul riwayat Imam Bukhari Muslim. Nomornya 236 dalam Sahih Bukharinya atau Sahih Muslimnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, isnatani finnas, ada dua perkara yang dilakukan oleh manusia, huma bihim kufrun, bisa menjadi penyebab kekufuran mereka. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, menghinakan nasab seseorang. Sayang tuh Pak, kalau ada orang udah umur 80 tahun masih ngurusin nasab. Mendingan rajin puasa sunnah, tahajud, baca Quran. Ya. Nggak usah disebut orangnya itu. Ya, udah adem-adem aja deh, ulama udah menentukan dari dulu. Makanya begini, ini kata-kata kalau apa itu? Kalau orang Jawa itu pokoknya saya nderek manut kiaiku, itu betul, nggak salah. Ulama-ulama papan atas yang hafal 100.000 menyatakan nasab Sadah Ba'alawi sampai kepada Rasul. Datang seorang ustadz yang bukan fakultas nasab, tidak pernah spesialisasi dalam ilmu nasab. Ini apa ini? Banyak wali-wali Allah di kalangan daripada Sadah Ba'alawi itu. Ya, sampai kebencian yang ada. Sumpamanya mau berdebat dengan saya 3 hari 3 malam, saya ladenin. Kemarin di di Robito Awal Alawiyah tuh nggak datang itu.
di Simatupang. Jangan gitu Bapak Ibu. Ini lihat hadisnya. Penting kita ngaji hadis seperti ini. Nabi katakan bahwa ada dua perkara di tengah-tengah manusia itu bisa jadi kekufuran. Yang pertama kata baginda, at-ta'nu fin nasab, yaitu menghinakan, melecehkan nasab seseorang. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit. Oh, rupanya masuknya di sini. Yaitu niyahah 'alal mayyit. Bapak Ibu, niyahah ini berarti apa itu? Meratapi jenazah. Saya nggak habis pikir dengan satu kelompok. Saya baca, saya dengerin dalam videonya itu bahwa umat Islam yang mengadakan tahlilan ini termasuk meratapi jenazah. Saya bilang, Masya Allah, sampai sebegininya. Itu apa nggak baca kitab yang panjangnya segini-segini? Ada masalah tahlilan bahkan oleh Imam Sayuti, Imam Ibnu Hajar Haytami, yang ulama-ulama paling top dalam ilmu agama. Tidak ada sampai detik ini karangan yang melebihi karangan Imam Sayuti, 500 judul. Ya, beliau orang namanya Jam'ul Jawami, Tafsir Jalalain, pernah dengar? Kitab itu di sini diaji kita. Diaji. Dikaji di sini. Oh, bagus tuh. Ya. Sebab kalau kita nggak ngaji Tafsir Jalalain, takutnya nanti tafsir jalan lain. Penting itu. Itu karya Imam Sayuti yang juz keduanya. Ada Al-Itqan, ada Ashbah wan Nadhair. Kitab-kitabnya ada di rumah kita. Ada Al-Hawi lil Fatawi segini. Beliau bicarakan begini loh tahlilan. Itu apa nggak dibaca? Ya Allah, gini deh Bapak Ibu, kalau emang menuduh yang namanya tahlilan itu meratapi dosanya kayak begini, kekufuran, itu apa nggak baca kitab gurunya sendiri, Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah katakan, hadiah baca Quran, mendoakan mayit sampai, sedekah makanan sampai. Ya lagian memang kalau kita ada tahlilan, emang kita ngarapin makanan Pak. Kalau emang orang itu kaya, hadirin, kita diundang tahlilan sama warga, rumahnya pun ini, yang bawa makanan kita. Berbeda kalau kita diundangnya sama Mbak Tutut dulu. Ya, kami dengan Pak Kiai Tengku Zulkarnain. Ingat Bapak Ibu beliau? Tolong selalu kirimkan Fatihah untuk beliau. Tiap hari Bapak Ibu. Saya kirimkan Fatihah untuk beliau 100 tiap hari. Untuk khusus Kiai Tengku Zulkarnain. Kita sebut nama. Itu guru besar kita, ulama kita. Nah, yang undang Mbak Tutut. Emang kita minta? Enggak lah. Dikasihnya pun segepok gitu kan. Ke Pak Kiai Tengku segini dikasihnya itu. Ya kita kan murid-murid beliau di belakangnya aja. Hadirin, jadi betul-betul ini masalah ilmu agama jangan sampai nantinya terkena kepada diri sendiri. Sebab tidak mudah vonis membid'ahkan orang lain, apalagi tahlilan disamakan dengan apa itu? Wan niyahah 'alal mayyit. Keliru dalil, keliru pemahaman itu. Baik. Kemudian ini sebenarnya Imam Dhahabi membawakan cukup banyak ya. Ya, termasuk nanti orang yang mendengarkannya itu ya wanita yang menyetujui ratapannya ya. Kalau nanti seumpamanya ibu-ibu nih ada yang meratap keluarganya, diademin. Ya, dinasihatin. Jangan gitu nak, jangan begitu. Sabar, dielus dadanya. Suruh duduk, suruh berwudu. Begitu. Sebab kalau enggak, kitanya malah ikut-ikutan, kata Nabi, la'ana Rasulullah. Maksudnya kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, la'ana Rasulullah SAW an-naihah wal mustami'ah. Rasul melaknat wanita yang meratapi dan wanita yang mendengar ratapannya itu. Ya atau laki-laki. Cuma ini kan kasusnya adalah kasus yang biasanya perempuan. Tapi tadi sudah saya contohkan yang di Aceh itu laki-laki itu yang meratapnya. Jadi kalau ada kayak begitu tetap tidak boleh dilarang dalam agama. Baik, nah para jamaah dirahmati Allah, ini ya dan selesai untuk bab ke-49. Kita masuk yang nomor 50 sekarang. Betul 50 ya? Al-kabiratul al-khamsun. Dosa besar yang ke-50. Ini jumlahnya sampai 72, 73.
Bentar lagi habis selesai. Nah, al-kabiratul khamsun, dosa besar yang ke-50, al-baghyu, melampaui batas. Persis melampaui batas kayak tadi. Melampaui batas contohnya dalam masalah kunut. Ya, kalau kamu imamnya kunut, kamu nggak usah kunutan, itu melampaui batas ucapannya itu. Apa nggak baca kita para ulama salafus soleh? Kalau imam kunut, kita ikut kunut. Karena perintah Nabi mengikuti ini enggak. Imam kunut, jangan kunut. Karena itu bid'ah. Sampai kapan umat Islam Anda didik dengan hati yang penuh kebencian dengan orang yang berbeda dalam masalah fikih? Ini masalah fikih. Kita sesama pemilik la ilaha illallah. Al-baghyu, melampaui batas dalam perkara ini. Udah dibahas kelar oleh para ulama. Oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau katakan kalau kamu kunut, kalau kamu sholat di belakang imam yang kunut, kamu aminkan. Karena tujuannya untuk ukhuwah Islamiyah. Begitu. Bapak Ibu, ini kita harus bisa begitu. Pengalaman saya begini. Saya sholat nih di Masjidil Haram. Ketika kita dulu masih ngaji sorogan, apa ya bahasa ini? Ngaji sorogan tuh. Ngaji di masjid, di halakoh, di Masjidil Haram. Bukan akademisi. Tapi tiap hari kita datang aja tuh ke halakoh para ulama. Nah, ketika sholat isya, karena dari maghrib sampai isya. Kemudian saya sholat tuh di tengah-tengah sendiri orang-orang Arab. Ya, dengan kerudungnya begitu semuanya. Orang-orang Arab ini rata-rata mereka ketika tahiyat ini digoyang-goyang. Pernah lihat itu? Goyang-goyang. Saya ngerti hadisnya. Yang afdol itu bukan goyang-goyang. Yang afdol itu tetap. Diem. Afdol. Kalau goyang-goyang, boleh. Sahih hadisnya? Sahih. Yang diem? Sahih. Ya. Yang goyang-goyang hadisnya cuma riwayat satu orang. Ya, Zaidah bin Qudamah. Riwayatnya beliau tuh satu. Sedangkan yang diem lebih 10 ulama. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Sufyan bin Uyainah, Mufaddal bin Idris, Imam Zuhair. Mau disebutin semua? Gak usah lah. Itu semuanya menyatakan diem. Tapi yang goyang-goyang betul, nggak apa-apa, ada hadisnya. Kita madhabnya tidak goyang-goyang. Tapi ketika kanan kiri saya pada goyang-goyang, saya pun ikut goyang. Itu cara fikih yang terbaik. Sebab kalau saya nggak goyang-goyang, Bapak Ibu, kanan kiri saya akan tidak khusyuk sholatnya. Ini siapa? Orang nih udah hidungnya pesek, mungkin gitu ya. Kenapa nggak goyang-goyang? Saya mengganggu sholat mereka. Itu satu contoh kalau kita kekeh dengan masalah fikih yang tidak dewasa emosional kita. Saya pernah sholat, Pak, Bu, di Masjid Cilengsi, pusatnya lah. Ya, udah kesiangan, zuhur, mampir aja dah. Ternyata semuanya rata-rata yang sholat kakinya tempel-tempel. Klek. Saya pakai kaidah Betawi, ente jual, ane borong. Saya tempel-tempel juga, klek, klek. Nyaman jadinya. Hati ini gak ada kebencian. Tapi kalau Anda berada di komunitas yang enggak tempel-tempel, ngapain ngejar terus? Orang kakinya dikejar terus. Itu enggak tepat pemakaiannya. Ini penting Bapak Ibu ngaji yang dalam, zikir yang kuat, supaya hati ini bersih, ada rasa cinta kepada semua umat Islam, ada rasa sayang kepada umat Islam, sekalipun berbeda pendapat. Kenapa? Kita belum ada lagi hakim satu orangnya. Pemimpin satu orang nanti yang memutuskan fikih kita seperti apa. Sebelum itu tampil orangnya itu, ya, sebagai juru fatwa nanti sedunia, umat Islam meredam masalah perbedaan pendapat. Silakan amalkan satu yang Anda yakini dan hormati yang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nggak setuju saya pulang ke Bekasi. Itu cara terbaik. Itu cara terbaik. Baik. Nah hadirin, coba kita lihat nih. Allah berfirman dalam Asy-Syura, ya, pada ayat ke-42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabil. Bapak Ibu, sabil artinya apa biasanya? Jalan. Fi sabi
Ini artinya apa? Bukan jalan, langit bumi. Ini artinya dosa. Segitunya tuh bahasa Arab. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa. Alal ladina yazlimunan nas, yaitu kepada orang yang menzolimi manusia yang lain. Dizolimi dari segi ucapan, dari tuduhan, dizolimi dari hartanya, dizolimi daripada harga dirinya. Banyak jenis kezoliman itu. Saya ngajar di satu kantor, Bapak Ibu. Tadi pun baru datang kan dari saya ngajar di Indosat pusat itu depan patung kuda. Nah, saya ngajar di salah satu kantor Pertamina. Kebetulan itu first time saya ngajar situ. Ya, udah saya belum tahu nih pengurusnya, cuma lewat WA saja kan. Pas saya berwudu, di situ ada orang lagi ngobrol. Ustadznya siapa sekarang nih? Ustadz sunnah apa ustadz bid'ah? Saya bilang ya Allah. Saya udah ya pura-pura nggak denger aja gitu ya. Padahal kedengeran, bukan kita nguping itu. Ustadznya siapa nih? Ustadz sunnah apa ustadz bid'ah? Kalau ustadz bid'ah kita nggak datang deh. Saya bilang ya Allah, padahal yang saya sampaikan Quran, hadis, masih tertuduh juga ustadz bid'ah. Dunia kejem banget ya Allah, ini siapa yang berdosa nantinya? Termasuk itu menzolimi manusia. Ya, hadirin. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan dia berusaha di permukaan bumi ini ya untuk sesuatu yang bukan haknya, menzolimi orang lain. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Ini kan lagi musim Maulid nih, kenceng banget itu di medsosnya. Ya, sampai tadi jamaah dari Kebayoran Residen WA saya, Pak Ustadz, ini ada list. Ya, Nabi Muhammad tidak maulidan, Sayyidina Abu Bakar tidak maulidan. Kemudian, ini Bapak Ibu dengarkan, Sayyidina Umar enggak maulid, Sayyidina Ali enggak maulid, Sayyidina Utsman enggak maulid, Imam Syafi'i enggak maulidan, Imam Hanafi enggak maulidan, Imam ini enggak maulidan, terus Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Nasri, disebutin semuanya itu. Terakhir, orang-orang Syiah maulidan. Saya bilang, ya Allah, itu apa enggak baca kitab? Sampai sebegitunya membenci maulidnya Rasul, yang dibenci kelahiran Rasul. Gak usah begitulah, yang gak maulidan ya gak usah maulidan lah. Tapi kita senang dengan kelahiran Rasul itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu dalil. Gak perlu dalil untuk mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi kalau Anda minta dalil, banyak itu. Lebih dari 7 dari 8. Jadi hadirin, para jamaah dirahmati Allah, ini coba kita buka hadisnya dari Imam Dhahabi. Imam Dhahabi membawakan riwayat Imam Muslim rahimahullah pada 7389. Ya. Apa yang dibawakan sama Imam Dhahabi? Persis apa yang tadi saya katakan tuh. Sebentar. Hadirin, coba kita lihat. Jadi apa yang saya ucapkan itu memang sudah kita pelajari dari sebelum kita baca hadis ini. Kata Nabi, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada aku, memerintahkan aku, antawada'u, untuk saling bertawadu di antara kalian. Tawadu. Saya nggak bisa apa-apa. Yang saya ketahui ilmu saya nggak ada maulidan. Anda mau maulidan silakan, selama ada dalilnya. Bapak Ibu tahu nggak, yang membolehkan maulidan 10 ulama lebih yang hafal hadis 100.000. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah, ulama nomor satunya kelompok Salafi Wahabi. Ini penting, saya mau buka hadisnya boleh? Kitab beliau satu ini. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya namanya Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafah Ahlil Jahim, beliau katakan maulidan yang melaksanakannya dapat pahala besar. Imam Ibnu Taimiyah, yang kaidah-kaidahnya dipakai oleh orang-orang ini. Ini sebentar. Kita buka kitab baru ya. Mungkin Bapak Ibu belum dengar penjelasan ini, sekarang kita lihat kitabnya
langsung kitab beliau ini. Ya, kebetulan di laptop saya ini kitabnya komplit. Jadi emang laptopnya ini pinter banget. Kalau dia hidup nih udah kelar masalah kita nih. Nih, nama kitabnya itu Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafa Ashabil Jahim. Kalau mau lihat muallifnya nih dari sini, dari jati diri kitabnya ini tuh. Nama kitabnya ini pengarangnya Al-Muallif ya, Ahmad Ibnul Halim Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Taimiyah. Gelarnya Syekhul Islam. Nah, ini saya buka nih. Ya, saya klik dulu bahasa Arabnya, nanti tampil dia. Tidak lama kok insya Allah. Nih, tuh sudah ada. Ini unik banget nih. Ya, jadi Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi ideolog pertama orang-orang yang membid'ahkan maulid di Indonesia, justru beliau berkata, halamannya halaman 297 jilid pertama. Kata Imam Ibnu Taimiyah, "Fata'zimul maulid, maka pengagungan kepada hari maulid Nabi, wattikhaduhu musiman, dan dijadikannya acara musiman, tahunan, musim bahasa Arab tuh udah jadi bahasa Indonesia. Sekarang musim apa? Musim maulid. Dan dijadikannya musiman, ya, tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Bahasa Arabnya nggak susah-susah tuh. Maka jadilah pahalanya menjadi pahala besar, ajrun azim, bagi orang yang mengerjakan peringatan maulid itu. Kenapa? Kata beliau, li husni qasdi, karena niatnya yang bagus, wa ta'dhimihi li Rasulillah SAW, dan mengagungkannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nah, hadirin, jadi persis nih dalilnya dibawakan sama Imam Dhahabi. Nabi bersabda, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk saling tawaduk di antara kalian, hatta la yafkhar ahad ala ahadin, sehingga tidak ada lagi orang yang menyombongkan satu orang dengan orang lain." Nabi menginginkan semua umatnya itu, saya nggak bisa apa-apa, kamu lebih baik daripada saya. Sumpamanya ada dalam diri saya 99 kebaikan, satu keburukan, maka kita diperintahkan cuma melihat satu keburukan itu. Kalau pada saudara kita ada 99 keburukan, satu kebaikannya, lihatlah satunya itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik, rusaklah dunia persilatan itu. Hati akan selalu sangka buruk terus kepada manusia. Kemudian ulama kita berkata, kalau kita ketemu sama orang yang lebih sepuh kepada kita, yakinkan dalam hati kita, ya Allah, ini hamba-Mu sudah lebih tua umurnya dari saya. Tentu amal solehnya lebih banyak, ya Allah. Saya sedikit amal solehnya karena masih muda. Tapi kalau ketemu sama orang yang lebih muda, ya Allah, ini anak masih lebih muda dari saya, tentu dosanya lebih sedikit dari saya. Jangan dibalik. Udah tua. La haula wala quwata illa billah. Bayangin kalau dibalik kayak begitu. Sampai sebegitunya ulama kita mengajarkan masalah hati, Pak. Diambil dari hadis ini. Jangan menyombongkan satu. Pak, sombong dengan Anda punya BMW terbaru, yang M4 gitu, 4M gitu, atau Anda punya Porsche terbaru, ya, sombong dalam masalah itu aja nggak boleh. Apalagi sombong dalam masalah amalan. Kita amalannya punya apa? Di hadapan Allah aja belum tentu kita selamat. Kok ngurusin orang lain begini-begini padahal kitabnya ada. Itu satu kitab tuh saya buka tadi, cuma Imam Ibnu Taimiyah. Mau dibuka yang lainnya, Imam Sayuti, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Haythami, Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, kemudian Imam Sakhawi, kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnul Jauzi, Imam Syamsuddin Al-Jazari, semua ada kitabnya. Tentang menghukumi maulidan itu boleh. Wala yabghi ahad ala ahad, dan janganlah seorang melampaui batas kepada seorang yang lain. Nah, ini kembalinya kepada hati kita, Pak, Ibu, ya. Bismillah kita niatin, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya, ya Allah. Makanya jadi orang itu yang terbaik hari-hari udah sibukkan dengan zikir, dengan hafalan Quran, sibukkan dengan sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jangan sampai enggak bersolawat. Kalau Bapak Ibu udah istiqomah sehari 100 aja, saya katakan berarti Anda pilihan Allah.
Karena Allah tidak akan mengizinkan seseorang untuk menyebut nama kekasihnya, mendoakan kekasihnya baginda Nabi SAW, kecuali orang itu adalah pilihan Allah Jalla wa'ala. Kalau Anda sudah istiqomah 100, bersyukurlah. Enggak usah dibilangin sama orang lain. Ya, enggak usah juga pas bangun tahajud, pasang status. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tahajud jam 3. Enggak usah, ngapain. Jaga baik-baik itu. Amal-amal yang udah kita kerjakan, jangan diketahui oleh orang lain. Tutup rapi-rapi. Kalau ada celah-celah untuk membongkar amal soleh kita yang kelihatannya wah, tutup rapi-rapi. Mulut ini mau ngomong nih sebenarnya sama, kita lagi reunian tuh. Reunian SMA, reunian fakultas anu gitu. Mau ngomong nih, alhamdulillah Pak. Sekalipun pakai alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, setiap tahun saya umroh. Ngapain? Gak usah. Ya, gak usah ngomong kayak begitu. Pendem baik-baik. Jadikan hati ini betul-betul tawadhu. Kayak nggak bisa apa-apa sudah. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Isya jam berapa Isya? 2 menit ya. Sudah tuh hadisnya. Kemudian hadirin, apa lagi sih hadisnya? Nah nih, ada lagi nih. Ini riwayat Imam Muslim ya. 6824. Imam Zahabi penulis daripada kitab ini ya, beliau membawakan hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa hamba-hamba Allah, para manusia fid dunya. Di dunia aja tuh disiksa, diancam oleh Allah seperti itu. Kenapa? Melampaui batas. Ya sudah Allah contohkan Bapak Ibu, orang-orang yang melampaui batas. Imam Zahabi membawakan tuh kisahnya Qarun. Cuma panjang banget, tadi saya baca. Ini panjang banget, gimana mau membacanya ininya. Singkatnya aja begini. Imam Zahabi membawakan kisah daripada yaitu Qarun. Kenapa? Karena Qarun telah melampaui batas Bapak Ibu. Melampaui batasnya apa? Bayangin, ada seorang wanita pelacur, disewa, suruh dia mengaku telah berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Sekalipun Nabi Musa ditegur juga sama Allah. Kata Allah, kamu nggak sabar banget sih. Ya, kalau saya ampuni itu. Kenapa? Karena Nabi Musa udah gedek banget ibaratnya. Jadi Allah izinkan Nabi Musa, omongannya langsung terjadi. Bumi, makan itu si Qarun. Qarun dilahap Pak sama bumi. Wahai Musa, maafkan aku, nggak bisa, masuk terus dia. Udah gitu, udah adzan? Udah gitu adzan. Udah adzan? Ya udah adzan dulu deh Pak. Masalahnya Pak Muadzin udah ngelirik-ngelirik dari tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nih, contohnya yang melampaui batas tuh. Amara Qarun al-Baghiyah. Qarun memerintahkan seorang pelacur untuk memfitnah Nabi Musa. Bayangin tuh, seorang nabi melampaui batas banget tuh, Pak. Seorang nabi difitnah seperti itu. Akhirnya Allah perintahkan tuh kepada bumi untuk taat omongan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Wahai bumi telan itu." Dia minta tolong, "Wahai Musa, udah, tolong saya minta maaf." Nggak bisa. Makanya Allah berfirman itu, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, wa izzati wa jalali, demi keagunganku," kata Allah, "laustaghasa bi," kalau semamnya Qarun minta tolong sama aku, la aghastuhu, tentu aku tolong dia. Saking rahman rahimnya Allah itu, ya. Tapi ini juga sudah merupakan ketentuan Allah Ta'ala. Nah hadirin, akhirnya ayatnya Allah turunkan juga sih kalau Qarun tuh, maksudnya begini, setelah kan itu baru Qarunnya saja, Pak. Qarunnya saja yang ditenggelamkan itu. Setelah 3 hari ada rumor, ada ucapan-ucapan, oh Nabi Musa mau hartanya Qarun, Qarunnya tenggelam dalam perut bumi. Makanya Nabi Musa doa juga, ya Allah tenggelamkan semua hartanya juga. Terus, jadi kalau ada yang dapat harta disebut harta karun, nggak boleh itu, karena bukan Qarun juga, ya kan bahasa Indonesia karun. Kenapa kata Rasul harta karun itu masuk ke dalam dasar bumi sampai hari kiamat, nggak mungkin dia naik ke atas. Jadi kalau ada harta Anda dapati emas gitu, jangan bilang harta karun, bilang aja alhamdulillah dari Allah nih gitu. Baik, ini diantaranya hadirin, sudah nomor berapa? Ya sudah habis waktunya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita sampai nomor 51 ya. Ya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Ustadz sampaikan tadi sepertinya itulah yang terjadi di Indonesia ini, Ustaz. Ya. Sekelompok orang-orang yang menyatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, dan sebagainya. Kalau saya amati, ternyata ini orang-orang yang ingin mengambil panggung. Waktu mereka pulang dulu dari Arab Saudi, mereka ingin perubahan. Ya. Cuma perubahannya, bagaimana melihatkan bahwa saya tampil beda. Akhirnya yang ada itu bisa dirusak mereka dengan mengemukakan pendapat-pendapat mereka yang belum tentu juga benar. Yang kita sayangkan, pemerintah tidak menindak ini. Diam saja, sepertinya dibiarkan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, Pak Ustadz,
yang begini-begini, harusnya kan ada juga yang mengimbangi supaya apa yang diinginkan mereka ini bisa kita batasi. Berikan contoh-contoh yang baik seperti yang kita lakukan ini, dan juga supaya umat ini tercerahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makanya tadi saya katakan kita semuanya menahan diri. Ini perlu menundukkan emosional, egoisme hati. Ini masalah hati, susah, nggak bisa dipaksain. Kita udah bicara sama ustadz-ustadz tertinggi mereka di Masjid Nabawi. Saya bicara sama Ustadz Firanda itu. Ustadz, nanti kalau pulang Indonesia, masih ngaji waktu itu beliau di Madinah. Nggak usahlah memperbesar masalah ini itu, karena semuanya punya dalil, mendingan nyatukan umat. Tapi ternyata menurut pemahaman mereka kalau bid'ah ya bid'ah, padahal itu pemahaman saja kan. Kalau kita buka dalilnya pun sangat kuat dalil yang punya kita, karena Imam Syafi'i sudah membagi bid'ah menjadi dua, dan nggak ada yang menolak ulama salafus soleh itu. Tidak ada satu kitab pun yang menolak perkataan Imam Syafi'i dari abad kedua Hijriah gitu. Nah, kitanya sendiri aja kita kuatkan amal kita ya, zikir kita, doa-doa kita. Dan untuk mereka kita doakan paling tidak ya, karena diskusi pun sudah pernah digelar, diadakan, tetap sih, karena mereka memang dananya juga kuat. Radio dan TV mereka nggak ada iklan ya, tapi sangat besar, dana sangat kuat. Dah, kita sangka baik saja kepada seluruh hamba Allah supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Ada lagi, Pak? Ya, yang seputar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustaz. Tadi Bapak mengatakan bahwa 51 dosa yang Bapak telah gambarkan itu semuanya disebut dosa besar. Ya. Apakah semua dosa-dosa itu besar dalam arti hukumannya oleh Allah dianggap sama? Maksud saya, membunuh orang betul-betul sangat serius dan sangat besar. Tapi dibandingkan dengan dosa yang lain seperti mendengarkan percakapan orang lain dengan tidak sengaja, Bapak juga sebut itu sebagai dosa besar. Ya. Apakah Bapak bisa mengklasifikasi dosa-dosa yang Bapak gambarkan itu berdasarkan seriusnya kepada kita dan kepada Allah? Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaan Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa besar jumlahnya lebih dari 70, lebih sedikit ya, dosa-dosa besar. Dan kalau mengikut ulama kita dalam kaitan ulama tasawuf, ulama yang bersih hatinya, mereka selalu berkata begini, jangan kamu pandang dosa itu besar atau kecilnya, tapi kepada siapa kamu berkhianat, kepada siapa kamu melanggar, tentu kepada siapa? Allah. Itu satu. Yang kedua, dosa besar tidak sama dosanya, bertingkat-tingkat. Tapi yang Bapak tanyakan itu ghibah pun dosa besar. Ya, ada dalam surat Al-Hujurat pada ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Jangan ghibah. Ghibah itu nanti dosanya seperti kamu makan daging saudaramu yang mati jadi bangkai kamu makan. Itu ghibah dosa besar. Tapi dia tidak lebih tinggi daripada membunuh. Membunuh dosa besar. Ya, bahkan membunuh disetarakan dengan syirik ataupun dengan mendurhakai orang tua. Jadi bertingkat-tingkat. Tapi dosa besar yang lebih seremnya itu ada 4. 4 macam. Ini nggak apa-apa, nggak komat dulu bentar. Ya, kan Ustadz dari Bekasi cuma sebulan sekali. 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Ini hati-hati. Ini sangat berhati-hati dalam 4 macam yang tidak ada. 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Bapak Ibu sekalian, saya berikan dalilnya ini. Yang nggak ada ampunan tuh Allah yang katakan itu sendiri. Yang pertama, statementnya semuanya mati. Mati kafir. Ini ada dalam Ali Imran 91.
Yang kedua adalah mati musyrik. Ini ada dalam An-Nisa 48. Yang ketiga adalah mati murtad. Bahkan murtad lebih tinggi daripada membunuh, berzina, berjudi, minum khamr, durhaka kepada bapak ibu. Murtad lebih tinggi. Mati murtad. Boleh dibuka itu rujukan yang sudah saya tuliskan. Yang keempat, lebih besar lagi dari 3 yang atas. Ada yang tahu nomor 4? Yang tahu dapat sepeda? Kayak siapa aja Ustaz? Bapak Ibu, yang nomor 4 adalah, ya Allah, iblis aja nggak dibilang sama Allah nerakanya paling bawah. Nomor 4 nerakanya paling bawah. Ya, baru jawab tuh, kisi-kisinya udah dikasih tahu. Aturan dapat sepeda tuh Pak Haji. Mati munafik akidah. Nih, saya buka aja yang nomor terakhir ya, karena udah mau sholat kita. Kesian yang rumahnya jauh-jauh. Kita buka di dalam yaitu An-Nisa 145. Iblis aja tidak pernah ada ayatnya, nerakanya paling bawah. Coba kita buka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tuh, ya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik, munafik akidah. Apa definisinya munafik akidah? Ngakunya muslim secara zahir, hatinya kafir. Musuh apa tuh? Musang berbulu domba. Musuh dalam selimut. Memukul dari belakang, menggunting dalam, ini yang sering saya ucapkan, biskuit kongguan dalamnya rengginang. Karena nggak tahu tuh kongguan zohirnya kan gitu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada neraka yang paling bawah. Terakhirnya apa kata Allah? Walan tajida lahum nasira. Kamu tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun nggak ada. Jadi ini yang lebih besar lagi Pak. Munafik akidah. Tentunya kita nggak tahu siapa munafik di antara manusia ini. Ini cuma Allah yang mengetahui. Nabi Muhammad pun dikatakan oleh Allah, kamu nggak tahu. At-Taubah 101. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kami yang mengetahui siapa yang munafik-munafik, wahai Nabi Muhammad. Nah, iblis aja nggak ada satu ayatnya kayak begini. Kenapa? Karena iblis mengajak manusia masuk neraka secara gentle. I am iblis. You know me. I call you to hell. We go together to hell, kan gitu. Saya iblis. Kamu tahu juga saya iblis. Saya ngajak bareng-bareng masuk neraka. Kalau ini tidak, ngakunya orang Islam. Nabi Muhammad pun terkecoh. Mau ditampilin ayat terkecohnya? Nanti nggak sholat-sholat. Nih, lihat. At-Taubah 101. Surat ke-9. Ya. Allah berfirman. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Tuh. Wahai Nabi dan para sahabat, di tengah-tengah kalian ada orang munafiknya tuh dari orang Arab Badui. Tapi kata Allah selanjutnya, wa min ahlil Madinah, dan sebagian penduduk Madinah. Maradu 'alan nifaq, sangat keterlaluan dalam sifat munafiknya. Apa kata Allah selanjutnya? La ta'lamuhum, kamu wahai Nabi tidak mengetahui siapa mereka itu. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka. Makanya Allah ancam mereka karena dosanya sangat besar. Sanu'adzibuhum marrotain, kami akan siksa orang-orang munafik kayak begini 2 kali kata Allah siksaannya. Pertama siksa kubur, yang kedua nanti siksa yang lebih berat di neraka jahanam. Jadi betul apa yang Bapak tanyakan, apakah dosa besar bertingkat-tingkat? Iya. Dan ini yang 4 macam yang lebih besarnya. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada dosa-dosa besar ini dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.